Baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan materi terkait topik kita hari ini, yaitu Aviation and Industrial MRO, Opportunity and Challenging in Gas Turbine, yang akan dibawakan oleh Bapak Hendra Hermawan. Beliau adalah Customer Support and Sales Manager dari PT GMF Aero Asia, dan beliau juga merupakan alumni dari Master of Mechanical Engineering. Juga akan didampingi oleh moderator kita, yakni Bapak Dena Hendriana. Beliau adalah kepala dari program studi dari Master of Mechanical Engineering. Kepada Pak Dena, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Arta untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Terima kasih untuk waktunya meluangkan bersama kami webinar yang kita lakukan ini dari Master of Mechanical Engineering dari Swiss German University. Tujuan dari acara webinar ini adalah suatu kegiatan yang kita lakukan secara rutin. Ini adalah webinar yang keempat dari Master of Mechanical Engineering untuk share knowledge terhadap umum ke publik, sehingga apa yang kita ketahui dari resources kita bisa share dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Kebetulan pembicara hari keempat ini dari series webinar kita ini adalah akan saya perkenalkan ya, yaitu Insinyur Hendra Hermawan MT. Beliau adalah alumni dari Master of Mechanical Engineering, lulus tahun 2016. Mungkin saya akan bacakan sedikit juga dari bachelor degree-nya adalah dari Universitas Indonesia dengan jurusan Electrical Engineering, lulus tahun 92. Kemudian dari pengalaman kerjanya mungkin saya paparkan sedikit. Karirnya dimulai dari tahun 1994, bermula di PT Garuda Indonesia. Kemudian pada tahun 2000 masuk ke GMF sebagai Manager of Electrical Shop tahun 2000 sampai 2007. Kemudian tahun 2007 sampai 2009 menjadi General Manager of Strategic Management Office di PT GMF Aero Asia. Kemudian beliau menjadi General Manager of Industrial Gas Turbine and Rotating Maintenance di PT GMF Aero Asia tahun 2009 sampai 2017. Kemudian yang terakhir sebagai Customer Support and Sales Manager of Power Services (CSSM) di PT GMF Aero Asia dari tahun 2017 sampai sekarang. Bisa kita lihat pengalaman kerja beliau luar biasa di industri pesawat terbang, menyangkut dari engine di Garuda dari tahun 94, jadi sekitar 16 tahun lebih ya Pak Hendra ya. Pengalaman kerjanya luar biasa sekali. Dan knowledge beliau itu akan kita dapatkan share-nya di webinar sekarang ini. Beliau akan berbicara tentang topik Aviation and Industrial MRO. MRO itu adalah Maintenance, Repair, and Overhaul. Opportunity and Challenging in Gas Turbine. Hari ini hari Selasa 5 Januari 2021. Kepada Pak Hendra, waktu dan tempat saya persilahkan. Pak Hendra, silakan. Masih di mute Pak Hendra. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Henry dan juga dari tim SGU yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sharing materi terkait dengan bisnis MRO ini, khususnya yang di gas turbinnya. Saya sangat senang sekali bisa menyampaikan ini dan mudah-mudahan ini menjadi satu
insight atau memberikan satu pencerahan dan memberikan juga satu juga masukan atau juga memberikan sesuatu yang berguna bagi semua yang bisa hadir dan bisa mengikuti di kegiatan Engineer Talk ini. Baik, saya akan coba masuk ke materi. Oh, mungkin materinya dari Bu Atoli. Kelihatan saya sharingnya belum di ini ya, disable. Bentar. Baik, sudah masuk belum Pak ya? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ini tadi sudah disampaikan. Jadi sore ini kita akan atau saya akan menyampaikan mengenai seputar itu MRO, bagaimana itu definisinya, kemudian peranannya seperti apa, kemudian juga nanti akan masuk ke yang lebih khusus yaitu di gas turbinnya, kemudian seperti apa perilaku gas turbin itu, dan karena di MRO maka kita akan melihat kerusakan-kerusakan yang biasa terjadi di dalam gas turbin itu, dan nanti kan kita akan lihat juga marketnya seperti apa, siapa yang sudah bermain di bisnis ini ya, karena ini adalah satu industri yang banyak sekali hubungan dan relasi di antara beberapa pihak. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana tantangan dan development di dalam gas turbin itu sendiri, baik yang di aviasi maupun yang di industrial. Nah, saya akan mulai dari sini dulu. Tadi Pak Dena sudah menyampaikan apa itu MRO ya. Jadi semua kegiatan yang bersifat untuk mengembalikan suatu kondisi yang untuk pesawat itu kan safe dan reliable ya. Jadi MRO ini memang originally-nya itu datang dari istilah yang dari aviasi dan kemudian nanti diadop juga ke industri. Definisi sini sudah saya sampaikan di sini, tapi mungkin yang bisa kita lihat di sini yang mudah dipahami, maintenance itu sifatnya rutin maintenance, jadi sesuatu yang sudah dischedule-kan kapan harus dilakukan, baik berdasarkan basis waktu atau basis running hour, operating hour, itu maintenance. Nah, nanti ada repair. Repair itu biasanya kerusakannya sudah terjadi, atau kita bisa anggap aja ini kegiatan maintenance yang non-rutin. Nah, nanti akan ada masuk di overhaul. Overhaul itu sebenarnya repair yang memang untuk kondisi yang lebih menyeluruh atau lebih ekstensif ya, proses untuk pemeliharaannya. Kalau kita lihat dalam secara kategori, maka umumnya di dalam pesawat itu kita bagi ada 3 maintenance itu. Yang sifat hard time atau HT ya. Jadi maintenance yang berdasarkan terhadap waktu. Jadi rusaknya rusak, kalau waktunya sudah sampai, maka dia harus dilakukan pemeliharaan. Atau kalau di pesawat, diturunkan partnya itu ya. Contoh di sini adalah part yang sifatnya LLP, Life Limited Part ya. Misalkan turbin disk, itu kalau sampai di satuan waktu yang sudah ditentukan, pasti harus turun dan dirawat masuk ke workshop. Nah, ada juga kondisi maintenance yang lain, itu on condition. On condition itu biasanya kita lihat kondisinya. Selama kondisi bagus, dia akan dipakai terus, tidak diturunkan. Tetapi kalau kerusakan itu dideteksi, maka dia akan masuk ke workshop untuk melakukan perbaikan. Kondisi yang ketiga itu condition monitoring. Itu sifatnya prediktif ya. Jadi lebih ke menganalisa kapan kemungkinan akan terjadi atau kerusakan itu harus dilakukan. Jadi itu secara kategori. Kemudian MRO itu kenapa penting? Nah, di sini kita bisa lihat. MRO itu yang jelas, dia fungsinya untuk mereduce downtime ya, baik itu pesawat atau mungkin nanti kalau di industrial itu power plant-nya itu. Jadi mengurangi downtime karena kita melakukan pemeliharaan secara rutin.
Kemudian dimaksimaisi asetnya sehingga utilisasi juga lebih baik, dan juga menjaga produksi operasi yang sudah ditentukan, baik pesawat maupun itu di power plant itu dengan terjadwal dengan baik, maka asetnya akan digunakan sebaik mungkin untuk, kalau pesawat mungkin untuk revenue flight ya, membawa penumpang. Kalau di power plant berarti dia bisa untuk kalau listrik berarti bisa produksi listriknya. Kalau di oil and gas berarti bisa untuk menghasilkan energi atau fuel-nya yang dihasilkannya. Kemudian hal lainnya berarti optimize. Nah, saya masuk berikutnya adalah mengenai kalau di pesawat itu MRO itu umumnya kita bagi atas 4 ya. Yang pertama itu line maintenance. Jadi semua pemeliharaan pesawat yang sifatnya di stasiun-stasiun ya, baik itu misalkan Cengkareng dan lain-lain di mana pesawat itu singgah, itu kita katakan line maintenance dan sifatnya ringan ya. Antara 100 sampai 145 flight hour itu dilakukan di sana. Nah, nanti akan masuk yang lebih berat, itu bisa masuk ke hangar, itu disebut dengan airframe heavy maintenance dan modifikasi ya, kalau ada memang modifikasi. Nah, sementara untuk kategori yang ketiga, beberapa komponen di pesawat, baik yang sistem electrical, mechanical, hidrolik ya, pneumatik, kemudian avionik, itu dia harus mengalami pemeliharaan dan biasanya itu masuk ke workshop. Itulah kita sebut kategori ketiga, itulah komponen aircraft untuk maintenance. Dan yang akan kita bahas banyak ini mengenai engine ya. Engine jelas pada waktunya atau ada satu repair khusus dia juga harus turun. Nah, kalau kita lihat secara besarannya dari 4 tadi, maka kita bisa lihat di sini pemeliharaan engine itu salah satu yang terbesar ya. Walaupun kita bisa lihat itu memiliki 22%, tetapi kalau by value itu engine lebih besar. Kalau aktivitas memang di line maintenance agak besar ya, kita lihat di sana. Tapi kalau kita lihat nanti by value, maka engine adalah yang pertama yang akan menyita baik biaya maupun perhatian daripada MRO provider atau dari airline. Nah, kita juga nanti akan lihat di sini bahwa bicara dalam aviasi MRO, maka itu yang pertama kita akan berhubungan dengan yang namanya authority, aviation authority dari pihak pemerintah. Kalau di Indonesia DKU PPU ya, Direktorat Kelistrikan. Karena maintenance pesawat syarat dengan regulasi. Inilah dia yang membuat regulasi itu. Kemudian yang jelas ada owner atau pihak airline ya yang memiliki aset atau pesawat maupun engine. Kemudian ada OEM, Original Equipment Manufacturer. Kalau pesawat berarti nanti ada Boeing, ada Airbus, Bombardier, dan sebagainya. Kemudian kalau engine, kalau pesawat ada GE, ada Rolls-Royce ya yang terbesar. Kalau di power plant yang itu ada Mitsubishi juga, ada Siemens ya, dan sebagainya. Nah, bicara dengan MRO, kita company yang melaksanakan MRO itu sejatinya ada 3. Yang pertama, dia yang asal mulanya adalah dari airline. Kemudian membentuk divisi teknik. Seperti yang di JMF, dulunya adalah bagian daripada Garuda Teknik. Kemudian 2003 di spin-off menjadi anak perusahaan sendiri. Kemudian yang kedua itu OEM tadi, OEM yang masuk ke services. Jadilah dia masuk di bisnis MRO juga. Dan yang ketiga ada independen. Memang dari awal mereka berdiri sendiri, bukan dari airline, bukan dari OEM, untuk memberikan servis MRO ini. Kalau kita lihat bisnis MRO ini mengalami beberapa tahapan, ya, ada evolusinya. Di fase pertama itu dulu mereka cost focus saja. Masuk berikutnya adalah ke revenue, mulai melihat bahwa ini adalah sumber daripada revenue, kegiatan untuk pemeliharaan tadi. Kemudian masuk lagi mereka harus melakukan network ya, menggunakan bundle cost dan melakukan kolaborasi gitu. Dan biasanya sampai sekarang itu banyak dilakukan collaboration atau juga merger acquisition ya di antara perusahaan-perusahaan yang di MRO ini, karena untuk
membuat customer fokus dan membuat jaringannya lebih luas. Nah, saya akan masuk ke sesi kedua mengenai gas turbin. Mungkin ini sekilas aja, gas turbin prinsipnya dari Brayton cycle, ada 4 fase ya, ada tahap kompresi, kemudian nanti masuk di tahap pembakaran, dan nanti dihasilkan power untuk menggerakkan mechanical, shaft-nya, atau mungkin thrust kalau di pesawat. Bagian-bagian yang penting di dalam gas turbin, itu yang jelas tadi ada di kompresor, ya, yang memang untuk meningkatkan pressure, kemudian pembakaran di combustion chamber, dan hasil pembakarannya nanti akan menggerakkan turbin itu sendiri. Nah, di pesawat, aplikasi gas turbin ini ada untuk turbojet, turbofan, turboprop, dan turboshaft ya. Di sini perbedaannya, ilustrasinya ada ya. Nah, kalau pesawat-pesawat komersial sekarang itu prinsipnya banyaknya di turbofan ya. Jadi sifatnya dia menghisap udara menggunakan fan ini, kemudian nanti hasil dari pembakaran daya dorong untuk penerbangan. Nah, kalau kita lihat di industri, gas turbin ini yang paling banyak aplikasi itu untuk menghasilkan listrik. Meskipun kalau di oil and gas itu selain untuk listrik biasanya untuk memompa ya, memindahkan gas atau lifting atau dari satu wilayah ke wilayah lain dengan kompresor ya. Tapi yang akan saya banyak bahas di sini lebih ke untuk gas turbin untuk menghasilkan listrik. Ini salah satu contoh layout ya, kalau kita lihat di dalam power plant, konfigurasinya itu gas turbin itu nanti akan menggerakkan generator, dan generator ini akan menghasilkan listrik. Kemudian ada beberapa elemen pendukungnya untuk gas turbin itu bisa beroperasi. Ini contoh dari layout power plant, dan ini kita bisa lihat di bagian bawah itu bagian-bagian gas turbin yang penting ya. Saya ambil di sini contohnya adalah Siemens SGT pipe ya. Kita bisa lihat beberapa yang utama di sini, ada bagian rotor ya, ada kompresor dan combustion ya, dan yang terakhir nih turbin yang nantinya memang paling penting di bagian sini, terutama dalam hal perbaikannya ya, si turbinnya ini. Nah, apa sih komponen di dalam gas turbin? Tadi saya sudah sampaikan sekilas. Tapi kita bisa lihat kalau kita di sini bongkar, biasanya di workshop yang melakukan pembongkaran itu dia akan membongkar lebih detail part-part atau modul-modul di dalam gas turbin itu untuk dilakukan perawatannya. Perawatan gas turbin itu bicaranya berarti nanti ada part yang akan melakukan repair, artinya part yang rusak itu diperbaikin, atau kalau memang sudah tidak mungkin diperbaikin, maka part atau bagian itu harus diganti, replace dengan yang baru. Kemudian bisa jadi ada modifikasi juga ya, untuk meningkatkan suatu performance biasanya. Nah, gas turbin tidak hanya seperangkat mechanical aja di sini, tetapi untuk berfungsi dengan optimal itu banyak sekali sensor-sensor yang memang dilekatkan di dalam gas turbin itu, terutama yang terkait dengan parameter temperatur, pressure, ya, flow untuk fuel flow-nya, misalkan itu berapa pengaturannya, itu ada di situ ya. Ada, jadi sensornya banyak sekali juga. Kemudian satu part yang juga cukup vital di dalam gas turbin, terutama yang di aircraft, itu ada yang disebut dengan LLP atau Life Limited Part. Ini part yang sangat kritikal, dan dalam masa yang sudah ditentukan, rusak dan tidak rusak itu biasanya harus diganti atau diganti dengan yang serviceable. Itu contohnya adalah untuk engine disk, shaft, high pressure casing ya, dan lain-lain. Di luar part yang disebut dengan LLP, maka perlakuannya adalah based on inspection. Jadi kalau hasil inspeksinya masih masuk limitasi, maka masih bisa digunakan. Kalau sudah out of tolerance, bisa, kalau masih bisa di repair. Tapi kalau memang di luar toleransi yang diberikan, maka biasanya diganti. Nah, bicara MRO berarti kita akan bicara mengenai kerusakan.
Nah, kenapa kerusakan itu? Sumbernya dari mana? Nah, kerusakan gas turbin ada beberapa penyebabnya atau sumbernya. Yang pertama ada yang dinamakan dengan mechanical damage ya. Jadi terjadi kerusakan karena memang barangnya sendiri memang kebanyakan mekanikal ya. Kemudian fatigue ya, kelelahan. Karena terus-menerus melakukan putaran, terus-menerus dalam dalam kondisi yang tidak stabil, itu akan menyebabkan part itu mengalami kelelahan. Kemudian juga dia akan mengalami high temperature corrosion, karena gas turbin itu beroperasi dalam temperatur yang tinggi ya, sangat tinggi bahkan. Kita bisa lihat di grafik sebelah kanan itu pada kondisi yang full load itu di atas 1000, bahkan untuk yang tipe-tipe baru itu desainnya nanti akan sampai di 1600 derajat Celcius. Kita bisa bayangkan panas seperti itu, dan material-materialnya juga tertentu yang bisa digunakan untuk bisa beroperasi di temperatur seperti itu. Nah, kerusakan ini yang paling umum misalkan kita bisa lihat di sini adalah turbin blade ya. Ini turbin di bagian belakang, ada blade-blade-nya yang dia akan dihantam terus dengan panas dari hasil pembakaran. Dan ini beberapa failure mode atau kerusakan yang umumnya terjadi ya. Misalkan di bagian blade tip-nya itu akan mengalami crack, kemudian juga missing edge ya, bisa jadi mengelupas atau mungkin juga karena keras dia akan hilang, ada nick, overheating dan lain-lain. Jadi itu yang umum terjadi ya. Nah, di bagian sub bisa kan terjadi juga keausan di bagian sub, dia akan mengalami pengurangan materialnya ya, atau mungkin juga kalau misalkan terjadi vibrasi bisa jadi ada bagian-bagian yang mengalami tidak rata ya. Nah, ini beberapa contoh kerusakan yang paling umum terjadi. Nah, bicara MRO juga kita akan bicara dengan yang namanya maintenance event yang biasanya itu ada siklusnya, ada intervalnya. Contoh di sini yang dasar ya dalam gas turbin itu ada inspeksi yang secara berkala. Kita bisa lihat di sebelah kiri, tabel sebelah kiri di sini. Itu untuk bagian pembakaran kombuster. Itu biasanya di awal itu akan direkomendasikan melakukan inspeksi di kelepatan 8.000 ya. 8.000, 16.000, 24.000 sampai nanti. Nah, nanti kan masuk di inspeksi berikutnya itu untuk bagian turbinnya. Yang di bagian belakang tadi kalau kita lihat, itu dia kelepatan 16.000. Nah, nanti kita akan lihat nih pertemuan di 16.000 itu ada maintenance untuk combustion dan turbin. Biasanya itu maintenance-nya dilakukan sekaligus. Demikian juga di 32.000 itu ada 3 inspeksi dan perawatan untuk combustion-nya, di turbinnya, dan di bagian untuk major ya, maksudnya itu major repair to inspection. Jadi, nah ini yang awal. Biasanya nanti si operator atau si maintenance owner itu akan melakukan suatu eskalasi dengan melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi, misalkan yang di sini untuk major repair di 32.000, sekarang sudah ada yang di 40 sampai 50.000. Tapi semuanya itu tergantung program maintenance yang mereka lakukan. Artinya kalau mereka inspeksi kondisi bagus itu biasanya dieskalasi. Nah, umumnya ini ada proses namanya roll in roll out ya. Jadi untuk menyingkat waktu pemeliharaan, biasanya spare part-nya itu sudah disiapkan. Jadi begitu ada bagian yang harus diganti, terutama di bagian yang namanya hot gas pad ya, komponen, yaitu di bagian area pembakaran yang pasti akan mengalami kausan. Itu sebelum maintenance itu sudah disiapkan. Jadi begitu dia turun, serviceable-nya sudah tersedia di gudang. Itu proses roll in roll out. Jadi selalu mereka siapkan seperti itu. Karena kalau menunggu hanya nunggu yang rusak diganti lagi, biasanya waktunya agak susah diprediksi. Baik, saya akan lanjut ke MRO company atau MRO provider. Itu
memang tugasnya atau usahanya mereka itu memperbaiki kondisi yang rusak itu menjadi baik dan bisa digunakan oleh owner atau customer-nya. Nah, kegiatan mereka itu dalam memperbaiki gas turbin atau bagian-bagiannya itu ada beberapa kegiatan yang di sini beberapa aktivitas, misalkan untuk repair proses ada yang namanya stripping. Jadi coating ya, coating itu biasanya adanya di bagian blade gitu atau di bagian rotor blade juga. Itu coatingnya dibuang dulu sebelum melakukan perbaikan. Ada heat treatment, kemudian heat treatment artinya masuk ke furnace ya. Itu biasanya untuk merestorasi kondisi internal secara metallurgikalnya. Ada proses NDT ya, NDT juga banyak sekali macamnya. Ada eddy current, ada magnetic particle, ada X-ray dan lain-lain. Ada proses welding, kemudian tentunya welding untuk merestorasi bagian-bagian base material yang rusak. Kemudian ada metode brazing, blending ya, heat treatment tadi. Heat treatment di sini 2 kali, jadi biasanya ada di awal dan di akhir. Nah, coating itu tergantung kebutuhan. Ada jenis-jenis coating juga. Ada yang terkenal itu namanya thermal barrier coating ya. Jadi pelapisan dengan material seramik ya. Jadi untuk meningkatkan ketahanan terhadap panas. Kemudian ada inspeksi lain, misalkan boroskop ya, untuk melihat kondisi internal engine sebelum dilakukan proses repair yang lebih dalam lagi ya. Biasanya boroskop itu dilakukan di site ya, jadi dilakukan dulu, diteropong dulu, seperti kalau orang tuh USG, kalau ini engine boroskop namanya. Nah nanti kalau yang full provider MRO yang full, biasanya juga dia melakukan proses removal engine-nya di site ya. Kemudian ini saya bicara lebih ke yang gas turbin yang di power plant ya. Jadi biasanya di setnya dibongkar, dibawa ke workshop, selesai nanti diinstalasi lagi, di workshop dilakukan pembongkaran, pemasangan, ada proses untuk cleaning part-nya, pengukuran dimensi, dan tentunya di sini ada balancing dan tes gas turbin tertentu itu harus dilakukan performance test sebelum dia dipasang di site. Di bawah ada beberapa foto yang terkait dengan perawatan yang dilakukan oleh MRO itu, Pak. Nah, sini saya coba untuk melihat lagi di market sekarang seperti apa sih yang gas turbin itu model-modelnya. Ini saya mulai di aviasi, itu yang paling mendominasi itu kan GE dan Rolls-Royce. Tapi saya di sini karena waktu hanya tampilkan aja yang GE. Ini yang atas itu biasanya untuk pesawat yang besar, wide body ya. Biasanya wide body itu kalau kita masuk tuh di kursinya ada dua kolom ya. Jadi ada 2 axle istilahnya. Itu contohnya GE90 di sini untuk Boeing 777 ya. Kemudian yang baru ada 9X untuk 777 yang tipe lebih baru lagi. Dan pengembangan berikutnya ke GE9X untuk 787 Dreamliner. Nah, yang banyak itu di Indonesia terutama adalah engine-nya CFM56. Ini yang digunakan di dalam pesawat Boeing 737 yang next generation ya, bukan yang Max ya. Kalau Max itu biasanya pakai yang LEAP ya, sebelah kanan. Jadi pengembangan dari CFM56 masuk ke LEAP. Nah, kalau di power plant itu saya di sini ambil 2 aja dari brand GE dan Siemens. Jadi kita bisa lihat di sini coverage dari kapasitinya dari yang paling kecil 34 misalnya yang GE itu sampai di 571 megawatt ya. Jadi setiap periode itu dari evolusi gas turbin itu dia menghasilkan yang lebih efisien, yang lebih besar juga untuk kapasitasnya. Kemudian kita bisa lihat juga untuk yang produknya Siemens di situ, coverage-nya hampir juga sama. Jadi di kelas yang capacity yang hampir sama. Nah, yang kita bisa lihat di sini warnanya itu kelas-kelas ya, ada B dan E kelas, F kelas, H kelas. Itu menunjukkan
jenis teknologinya, teknologi dari pembuatannya. Jadi semakin baru, misalkan B ke F ke H, maka powernya lebih besar, dan besar itu karena dia bisa beroperasi di temperatur yang lebih tinggi. Oke. Nah, satu yang menarik di sini bahwa gas turbin itu yang di power plant atau land base itu ada tipe yang disebut dengan aeroderivatif. Jadi ini power plant yang menggunakan gas turbin yang core engine-nya mirip persis dengan yang digunakan pesawat. Ini kita bisa lihat di sini contoh di sini yang Siemens itu di pesawat itu ada Rolls-Royce Trent 800 ya. Trent 800. Nah, itu masuk untuk di industrial, mereka modelnya menjadi SGT A65 gitu ya. Jadi itu adalah industrial trendnya gitu. Jadi tren yang pesawat, engine gas turbin pesawat yang didesain khusus untuk industri, tapi menggunakan core engine yang sama dengan pesawat. Ini kita bisa lihat juga untuk yang GE itu ada model tipenya LM2500 itu yang diambil dari engine yang digunakan si F6 ya series itu untuk pesawat-pesawat A330 747. Nah, di Indonesia ini yang banyak ini yang GE LM2500. Nah, kelebihan tipe gas turbin yang aeroderivatif itu apa? Yang pertama, dia modelnya fleksibel dan movable, Pak. Jadi biasanya didesain itu di dalam suatu trailer mounted ya, mudah untuk dipindahkan. Jadi ini biasanya cocok untuk seperti daerah-daerah di Indonesia yang island-nya kecil-kecil gitu ya. Mungkin nanti suatu saat akan dipindahkan. Nah, ini cocok. Kalau yang heavy duty, yang jenis yang besar yang lain itu lebih susah untuk dipindahkan. Tapi kalau yang ini lebih mudah. Kemudian dia startup-nya juga cepat ya. Karena dia mengikuti seperti pesawat. Pesawat kan sangat singkat juga proses dari startup sampai dia masuk di firing sampai bisa di full load ya. Nah, juga space untuk power plant itu kecil gitu loh dibandingkan yang tipe lain. Jadi ini yang juga di Indonesia, terutama di wilayah tertentu, itu PLN itu menggunakan tipe yang ini ya. Kita bisa lihat itu yang tipe LM 2500 itu cukup banyak juga. Nah, aeroderivatif ini konfigurasinya ini di sini ada saya sampaikan di sini kira-kira bagian-bagiannya. Di situ ada LM 2500, dia nanti menggerakkan generator di sebelah kanan ya. Dan kemudian ada aksesoris lain, di sini ada inlet filter ya untuk menyaring udara masuk. Kemudian ada bagian exhaust-nya di belakang sini ya. Dan ini didesainnya di dalam truk ya atau trailer gitu. Jadi mudah untuk dipindahkan. Termasuk di sini ada switch gear-nya untuk nanti elektrikalnya. Sini semuanya didesain untuk mudah dipasang, mudah dipindahkan juga. Nah, kalau secara populasi yang tipe aeroderivatif ini kita bisa lihat juga di dunia ya. Itu yang memang tipe yang dari GE LM2500 dan 6000. 6000 itu sampai 60 mega, LM2500 antara 25 sampai 30 megawatt. Tipe lain dari Siemens ya, tapi kita lihat yang paling banyak tetap yang GE. Nah, kalau kita bicara gas turbin market, maka kita juga perlu sedikit melihat seberapa sih marketnya di dalam industri ini. Nah, ini saya ambil dari satu lembaga survei atau yang memang melakukan bisnis untuk melakukan pemetaan ya, ICF di sini. Tahun 2015 untuk komersial air transport MRO itu diprediksi nilainya sekitar 64,3 billion US dollar ya. Dari 64,3 billion US dollar tadi, kita bisa lihat tadi 40%-nya itu spend itu habis buat perawatan engine. Jadi yang terbesar. Berikutnya baru untuk komponen ya. Dan kalau kita lihat secara wilayah,
maka wilayah North America ya, Amerika itu memang yang paling besar karena memang fleetnya banyak. Nah, Asia Pasifik termasuk Indonesia ada di situ, itu yang wilayah yang sangat penting dan berkembang. Boleh dibilang yang secara growing-nya paling tinggi adalah di Asia Pasifik. Jadi kalau secara prediksi mereka dari tahun 2019 ini yang dari Global Market Insight yang lain, Maaf, nilainya Pak tuh Hendra. ya. Pak Hendra, 5 menit Ya. lagi Pak Hendra. Oke, jadi intinya di sini berkembang terus, nilainya juga besar. Nah, kemudian sama juga untuk di pembangkit juga sangat demandingnya cukup tinggi ya. Kita bisa lihat untuk khusus di Indonesia di sini juga kapasitasnya seperti apa dan juga rencana ke depannya seperti apa juga ya. Terutama yang terkait dengan gas turbin. Nah, ini model-model yang banyak di pasaran. Dan kita lihat kalau di Indonesia yang terbaru ini, baru saja yang diresmikan itu misalkan yang Pertamina di Jawa 1, ya, Cilamaya itu engine yang tipe baru, yang GE tipe HA, dan di Muara Karang itu 701 F5 itu termasuk gas turbin yang tipe baru juga. Jadi Indonesia juga tidak ketinggalan terus memperbarui tipe-tipe yang sesuai dengan kemajuan teknologi ya. Nah, pemain-pemain mungkin ini penting juga kita tahu, pemain yang terkait dengan MRO bisnis itu apa, baik di global dan regional ya. Jelas OEM di sini mendominasi ya, GE, Rolls-Royce, kemudian ada yang independen seperti MTU, kemudian Formaloy ya. Itu memang independen MRO. Ada yang awalnya dari airline seperti JMF, yaitu memang dasarnya SIAEC ya. Itu dari Singapore Airline juga yang dia buka bengkel juga. Untuk industrial di Indonesia di sini kita bisa lihat di sini JMF salah satu di antara beberapa yang lain dan cenderung untuk sebagai independen ya. Nah, ini yang akan jadi tantangan ke depan sebetulnya. Jadi perkembangan teknologi dalam gas turbin itu sangat cepat dan termasuk yang harus diantisipasi. Kita bisa lihat dari tahun 65 sampai 2035 itu terjadi perubahan-perubahan mendasar material yang digunakan. Dari awalnya tipe yang konvensional, yang alloy biasa, masuk nanti ke yang namanya CMC, keramik metal composite, ya udah, jadi udah masuk ke composite ya. Temperaturnya kita juga lihat makin tinggi dengan harapan efisiensi lebih tinggi dan powernya lebih besar juga. Ini yang di aviasi juga bagaimana dikembangkan untuk lebih fuel-nya lebih efisien. Bagaimana trust-nya bisa juga lebih tinggi ya, baik Boeing, Rolls-Royce dan yang lain juga. Nah, ini contoh yang di pembangkit ya, untuk yang Mitsubishi kita bisa lihat tipe dari D sampai J sebelah kiri itu temperaturnya semakin tinggi, powernya semakin besar. Gas turbin juga tadi saya bilang ada sensor, berarti ada kontrol juga di sini. Ini yang harus juga diantisipasi kalau kita memang masuk di bisnis ini karena gas turbin sangat tergantung juga bagaimana pengoperasiannya dan kontrol. Ini saya tampilkan beberapa screen yang terkait dengan bagaimana kontrol ya di power plant. Nah, ini demand teknologi yang ke depan akan mempengaruhi bisnis daripada gas turbin ini dan harus diantisipasi baik oleh MRO ya, terutama MRO ya yang bergerak di bisnis ini, beberapa teknologi seperti additive manufacturing ya. Jadi sekarang mulai material itu bisa dilakukan di print ya, 3D printing tapi metalik. Nah, itu sebutnya additive manufacturing. Siemens, GE sudah sukses membuat material-material untuk turbin yang dari 3D printing tadi dan akan kedepannya mungkin akan diperluas. Kemudian digitalisasi juga akan banyak ya. Nanti sekarang engine-engine itu semakin pintar, parameter-parameternya bisa di remote, kemudian bisa diambil datanya masuk ke teknologi big data ya untuk dibuat lebih efisien lagi dan memudahkan dalam perawatan untuk antisipasi. Nah, kira-kira seperti itu. Ini sedikit untuk JMF, mungkin profilnya. JMF itu perusahaan terbuka ya, yang awalnya sebetulnya tadi saya sebut dari divisi tekniknya Garuda, kemudian tahun 2002 itu kita di spin off ya. Kemudian di sini ada beberapa perkembangan bisnis ini, termasuk layanannya
Di samping yang awalnya memang khusus untuk aviasi, masuk juga untuk power services, di mana saya sekarang lebih banyak. Ini screen terakhir aja, khusus yang industrial, pengalaman kami ya dari awal sekitar 2008 itu yang hanya waktu itu di Pertamina, kemudian kami masuk lagi ke proyek-proyek lain yang bisa memberikan kontribusi untuk di dalam negeri ini dan kemajuan kemampuan anak bangsa. Sampai yang terakhir kemarin 2020 kami berhasil juga memperbaiki engine Opera yang di Pertamina EP yang selama ini itu dilakukan maintenance-nya oleh OEM ya. OEM Opera di Belanda. Jadi kami di challenge dan alhamdulillah berhasil dan sekarang running. Jadi itu bisa menghemat banyak gitu ya nilainya dan waktunya juga. Itulah kiprah kami di JMF ini, salah satu di dalam MRO provider, baik di power plant maupun di aviasi, dengan tujuan tentunya kalau di airline yang awalnya untuk membantu fleetnya Garuda lebih efisien, sekarang masuk ke bagaimana kami mendapatkan revenue, masih revenue tidak hanya dari JMF, tapi dari regional maupun internasional. Dan untuk power plant, kami banyak mengerjakan engine-engine yang punya Pertamina, PLN di beberapa lokasi. Demikian mungkin waktunya. Mudah-mudahan walaupun singkat, nanti kita bisa diskusi kalau ada waktunya cukup ya. Demikian Pak Dena. Ya, terima kasih Pak Hendra. Sangat menarik ya informasi yang telah Pak Hendra paparkan. Bisa dilihat bagaimana teknologi yang sangat tinggi ya untuk gas turbine ini dan aplikasinya sangat kritikal ya, sangat bermanfaat yaitu untuk aviation, penerbangan dan juga untuk industri ya. Industri itu untuk pembangkitan listrik dan juga untuk oil ya, untuk pompa dan segala macam. Bisa dilihat teknologi berjalan terus, semakin lama semakin baru teknologinya dan kualitasnya, dan akhirnya membutuhkan suatu teknologi yang lebih tinggi lagi. Biasanya permainannya itu tekanannya lebih tinggi, menjadi lebih temperatur lebih tinggi untuk pencapaian efisiensi yang lebih tinggi lagi. Sehingga lebih challenging dari aspek maintenance-nya juga. Ya, tentunya dari harga gas turbine-nya pun akan lebih tinggi, tetapi efisiensinya pun menjadi lebih tinggi juga. Bisnis GMF sangat berkembang, bisa dilihat bagaimana potensi dari bisnis MRO ini yang berkembang sangat pesat, terutama di Asia, dari aspek aviation dan juga dari industri, dan pemainnya masih sedikit ya, Pak Hendra ya. Mungkin Bapak bisa sebutkan sedikit lebih bagaimana posisi GMF dibandingkan MRO lain yang lokal Indonesia dan juga internasional. Apakah GMF itu sebagai pemain itu ya, sebagai pemain utama dari MRO ya Pak ya? Gimana Pak? Ya, untuk di aviasi, untuk MRO secara keseluruhan untuk aviasi, kita untuk di regional kita sudah masuk salah satu yang diperhitungkan dan kita sedang ancang-ancang manajemen untuk bisa masuk menjadi top 10 MRO secara worldwide ya. Kemudian untuk yang industrial, memang kita masih bermain di Indonesia aja, belum ke regional. Mungkin 1 tahun atau 2 tahun kita akan mulai masuk mungkin ke wilayah Asia Tenggara ini. Sekarang pun ada beberapa yang kita lagi jajagin. Mudah-mudahan 2021 ada kerjaan yang kita bisa dapat di luar Indonesia. Tapi untuk di Indonesia, kami sudah mulai diperhitungkan. Untuk gas turbin memang tidak banyak. Tadi lebih banyak didominasi sebenarnya OEM aja. Misalkan untuk Siemens, GE, ya. Kemudian ada solar turbinnya untuk di oil and gas. Kami itu lebih ke independen sebetulnya. Jadi kami sebenarnya derivatif dari teknologi yang kita pakai untuk di pesawat, dan kita masuk teknologi yang dan kita kembangkan untuk yang di industrial ini. Jadi posisinya lumayan untuk yang gas turbin, kami termasuk ya salah satu yang di depan, yang di luar OEM ya. Ya, luar biasa ya, GMF itu sebagai pemain yang besar di Indonesia, yang berasal dari PT Garuda Indonesia ya, spin-off menjadi perusahaan sendiri dan berkembang luar biasa.
Saya buka question and answer. Silakan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada pertanyaan, raise your hand atau bisa langsung juga bicara. Oke, saya kasih waktu. Saya mulai dulu aja dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya terima, Pak Hendra ya, dari pendaftaran. Mulai dari pertanyaan nomor 1. Solusi untuk perawatan pesawat udara di kala pandemi seperti apa, Pak? Katanya, Pak. Itu ada pertanyaannya. Silakan, Pak. Oh ya, betul. Kita harus akuin memang pandemi ini berdampak sangat kuat ya. Semua industri, tetapi penerbangan itu termasuk bisnis MRO-nya yang salah satu yang terkena dampaknya paling kuat ya. Karena mobilitas orang menjadi sangat terbatas dan orang juga lebih agak sungkan untuk melakukan mobilisasi. Nah, namun kita bisa lihat juga memang untuk penerbangan untuk penumpang memang di awal itu sangat turun drastis. Mungkin kami hanya 10-20% ya dari kegiatan yang normal. Tapi untuk bisnis kargo ya itu kita bisa lihat cenderung malahan increasing ya untuk kargo dan tetap penerbangan membutuhkan perawatan juga gitu. Jadi tetap ada maintenance di sana, tetapi kalau kita compare dengan tahun sebelumnya tentunya akan mengalami suatu decreasing ya yang cukup dampak cukup kuat, dan itu tidak hanya JMF ya, semua saya rasa juga mengalami hal yang sama. Jadi kita lebih banyak di tahun 2019 itu lebih ke survival sebetulnya. Dan saya rasa semua juga seperti itu. Jadi kita efisiensikan semua komponen biaya, mungkin kita tetap melakukan perawatan yang memang sudah terschedule, terutama yang mendukung untuk kargo ya, untuk yang di aviasi. Tapi untuk yang di power, ya, untuk yang di power plant saya rasa berkurangnya tidak banyak, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Hendra, Pak. Untuk yang mau bertanya silakan di dalam chat ataupun raise your hand atau bagaimana, silakan juga untuk ngomong langsung ya. Kalau tidak ada, saya akan bacakan yang pertanyaan yang udah kami terima juga. Ya, nggak ada ya. Oke. Can the turbine be applicated in another field of, for example, maritime industry, katanya Pak. Itu pertanyaannya, Pak. Ya, sure ya. Jadi maritim atau marine itu ada aplikasi gas turbin juga, misalkan untuk kapal yang TNI AL misalkan, itu ada berapa yang menggunakan engine gas turbin LM 2500 karena mungkin dibutuhkan kecepatan juga dan endurance ya. Itu jadi sangat mungkin memang itu ada gitu. Memang tidak sebanyak yang di power plant. Oke. Mungkin saya jadi penasaran, Pak, perbedaannya antara gas turbine dengan internal combustion engine itu seperti apa, Pak? Level efisiensinya, level keborosannya terhadap fuel, bagaimana, Pak, membandingkan antara gas turbine dengan internal combustion engine untuk kapasitas yang sama, Pak? Efisien mana, Pak? Efisiensi ya. Kalau secara umum bisa dikatakan mungkin yang piston mungkin masih lebih tinggi, tapi dari sisi dari sisi untuk availability dan maintenance itu gas turbin itu relatif lebih rendah sebetulnya, Pak. Karena piston itu lebih cepat maintenance-nya karena dia memang mechanical mechanical part yang moving dan itu lebih cepat. Nah, mungkin yang menarik adalah ada satu tipe engine yang mirip gas turbin yang dari combustion yang namanya gas engine, Pak. Gas engine, jadi itu piston tapi dari gas juga. Itu mulai ada beberapa yang digunakan. Nah, itu efisiensinya memang di atas gas turbin, tetapi dia coverage-nya tidak bisa untuk kapasitas yang besar. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan nih, Pak.
Sore ini di dalam chat ya Pak. Sore Pak Hendra, saya tertarik melanjutkan studi S2 sebagai alumni MMA. Apa peran MMA terhadap karir Bapak? Itu pertanyaannya Pak. Oh, terima kasih. Mungkin saya harus jujur bahwa kalau kita sekolah itu yang pertama itu tentu kita ingin meningkatkan wawasan kita, cara berpikir kita, analisis kita. Itu yang tidak langsung kita akan lihat dampaknya, tetapi itu proses yang berkepanjangan dan secara karir mungkin tiap-tiap orang mungkin beda ya jalurnya, tetapi saya melihatnya saya sangat beruntung juga bisa berpendidikan di SGU dan selain networking juga beberapa insight atau interaksi dengan dosen-dosen itu yang termasuk saya masih bisa berinteraksi dengan Pak Dena, Pak Gempong sampai hari ini kan itu juga salah satu yang menurut saya itu hal yang luar biasa ya. Jadi itu mungkin yang perlu juga oleh teman-teman. Memang kita pendidikan tidak langsung untuk karir, tapi jangka panjang lebih ke sana. Aset kita lah ya. Terima kasih Pak Hendra. Memang kami dari MMA juga sangat menghargai dan menjaga silaturahmi dengan alumni Pak, karena alumni adalah aset kami yang menjadi sebagai contoh bahwa karir Bapak yang sukses di GMF itu menjadi suatu contoh untuk para mahasiswa yang lainnya Pak. Gitu. Jadi memang akan kami jaga silaturahmi kita Pak. Terima kasih. Boleh pertanyaan lagi berikutnya Pak ya. Izin bertanya katanya, apa itu bypass ratio pada mesin pesawat? Soalnya saya pernah dengar nama itu, cuma tidak tahu apa itu bypass ratio Pak. Mohon. Untuk pertanyaan yang lebih teknikal seperti ini mungkin nanti saya akan jawab nyusul aja Pak ya, karena memang karena soalnya ini termasuk teknologi yang memang baru dan dikembangkan. Jadi ini masih kajian yang menarik juga, tapi mungkin nanti akan saya bahas. Tapi intinya memang teknologi baru ini kan dibuat untuk bagaimana fuel-nya itu lebih efisien. Karena fuel itu salah satu operating cost yang terbesar ya di dalam airline itu. Dan bagaimana yang terutama bypass ratio ke sana arahnya. Jadi dia mekanisme yang dilakukan bagaimana pressure-nya bisa lebih bagus, kemudian bisa menghasilkan pembakaran yang efisien. Kira-kira secara umumnya itu Pak. Atau kalau teknisnya mungkin nanti. Oke. Ya, mungkin saya juga bisa nambahkan ya. Kebetulan saya juga pernah bekerja dulu di pabrik pesawat Pak, di Rolls-Royce Pak saya. Jadi yang namanya Pak Dena lebih bypass, pernah dengar aja Pak saya juga. Bypass ratio itu rasio dari udara yang masuk ke engine dibandingkan dengan rasio yang ditarik oleh turbo prop-nya. Gitu. Jadi turbo fan itu menarik, tapi tidak semua udara itu dari yang ditarik oleh turbo prop itu tidak semuanya masuk ke engine. Sebagian masuk ke engine, banyaknya tidak masuk ke engine. Nah, rasionya itu. Jadi bypass rasio itu. Jadi semakin powerful engine-nya, rasionya itu semakin besar. Jadi banyak udara yang hanya ditarik aja oleh engine-nya gitu. Itu mungkin yang saya ingat tentang bypass rasio itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan itu. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Pak. Tolong perkenalkan diri ya Pak ya, nama dan dari mana itunya Pak. Selamat sore, terima kasih atas undangannya. Saya perkenalkan, saya Agus Trisanto dari Unpad. Jadi ini menarik, Pak Hendra ini kawan lama saya dulu di S1. Jadi saya menarik di UI, Pak. Untuk gas turbin tadi saya agak terlambat memang tadi mendengarkannya. Tadi turbin tadi bahasnya kebanyakan adalah bagian mekaniknya ini, elektrikalnya tidak dibahas tadi. Padahal Pak Hendra ini kayaknya dari elektrikal kan. Jadi tolong jadi misalnya tadi peranan tadi sepertinya kan untuk turbin itu
perawatannya berdasarkan waktu ya, waktu-waktu. Nah, bagaimana kalau tadi ada sensor-sensor dan sebagainya itu, bagaimana tuh peranan sensor sebagainya untuk dalam peranan elektrikal, itu artinya dalam maintenance itu, jangan salah. Maka tadi hanya berdasarkan waktu tuh ada sensor-sensor itu yang akan diawasi sehingga untuk hal-hal yang tidak diinginkan langsung bisa ditangani segera gitu. Kemudian yang kedua adalah untuk bidang-bidang kemudian tenaga elektrikal. Kemudian di perguruan tinggi ini kan kita membutuhkan bagaimana kita mempersiapkan tenaga agar bisa bekerja langsung kan. Nah, ini kira-kira bidang-bidang apa saja yang kita dibutuhkan untuk khususnya untuk elektrikal ya. Jadi apa-apa saja yang bidang yang diperlukan gitu untuk mempersiapkan tenaga kita untuk bisa terjun langsung di dunia kerja di gas turbin misalnya itu. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus, teman saya di S1 UI ini Pak, Elektro. Ya, betul. Jadi Pak Agus memang gas turbin seperti saya sampaikan tadi tidak hanya mekanikal aja, tapi sensor-sensor itu sangat berperan penting untuk mendeteksi dan memastikan bahwa parameter-parameter gas turbin itu berfungsi dengan efisien dan optimal ya. Misalkan tadi ada pressure yang masuk di kompresor itu kan harus diukur menggunakan sensor tadi ya. Kemudian temperatur misalkan di inlet maupun di exhaust itu juga harus diukur menggunakan sensor. Jadi nanti perannya penting karena begitu ada sesuatu yang tidak sesuai maka kontrol sistem yang ada gas turbin akan bekerja sesuai dengan parameter yang sesuai. Nah, sensor-sensor ini juga ada maintenance inspeksinya juga, Pak Agus. Jadi dalam bagian tadi misalnya ada, tapi memang sifatnya lebih ke on condition kalau sensor itu. Beda dengan mechanical part ya, ada yang LLP atau yang memang hard time, artinya dalam waktu tertentu sudah sampai di waktunya itu harus diturunkan diganti. Kalau sensor lebih umumnya itu lebih ke on condition. Jadi bila mana ada keanehan diukur, kemudian memang tidak berfungsi dan seharusnya, maka dia baru diganti ya. Biasanya diganti ya. Nanti repair-nya mungkin di workshop ya. Penting dan yang juga yang cukup menarik adalah dengan adanya teknologi digitalisasi sekarang ini, power plant maupun yang di pesawat itu memang dikembangkan ke arah yang semakin smart ya. Jadi tadi saya bilang ada sama big data juga akan bermain. Jadi parameter yang diambil secara real time dari parameter di engine ya. Itu kalau di pesawat nanti akan masuk ke ada namanya komputer maintenance. Jadi untuk bisa membantu pada saat proses troubleshooting maupun untuk proses maintenance berikutnya. Itu juga sekarang sudah di pesawat tuh sudah bisa dengan ada ACARS ya. Jadi dikirim data itu ke maintenance station berikutnya. Jadi data yang penerbangan itu sudah bisa di-capture sebelum pesawat turun. Itu kalau misalnya ada kerusakan, karena peralatan-peralatan di engine maupun komponen pesawat sekarang itu dia punya feature untuk mendeteksi apakah dia ada kerusakan atau tidak gitu. Dan itu dikirim nanti bisa disiapkan. Demikian juga untuk yang di power plant, pembangkit-pembangkit itu misalkan GE atau Siemens itu mereka lagi meningkatkan proses digitalisasinya sehingga bagaimana engine maintenance-nya bisa diprediksi lebih baik, dijadwalkan dan maintenance-nya juga lebih bagus termasuk operasinya gitu. Jadi tetap penting Pak Agus. Jadi nah kemudian pertanyaan yang kedua Pak Agus tadi bagaimana apa yang harus disiapkan. Kalau di sisi electrical tentunya penguasaan yang vital itu kontrol sistem ya. Jadi kontrol sistem, tapi untuk bisa menjadi seorang kontrol sistem, dia harus tahu prinsip gas turbin itu sendiri. Jadi bagian mana yang harus berfungsi, parameternya berapa, misalnya tadi pressure di bagian inlet kompresor berapa, rasionya di stage 1, stage 2, nah, kemudian temperatur misalkan di bagian exhaust atau di bagian turbin setelah pembakaran, itu harus tahu. Nah, kemudian juga sequencing pada saat startup itu sangat dominan di control system, Agus. Pada saat startup gas turbin itu jadi dia ini penting juga. Jadi banyak juga expert gas turbin kontrol yang diperlukan ya di industri ini, baik di pesawat maupun yang di ini.
termasuk yang mekatronik ya, mekatronik terutama lebih ke proses repair di workshop itu kayak robotik, misalnya untuk coating, untuk welding ya, itu kita butuh banyak otomasi untuk proses repair di workshop maupun mungkin di site ya, ada beberapa saya lihat pengembangan robotik atau yang otomasi di site maintenance itu juga menjadi menarik dan itu lahan yang tetap sangat penting Pak Agus untuk seorang elektro ya, lulusan elektro. Iya. Ya kalau bisa ada ini nggak Pak, bahan-bahan itu ya, kalau ada bahan untuk tadi yang sensor ya, bagaimana dia sensor terus dikirim ke big data segala macam, sama kira-kira bahan-bahan apa yang kira-kira dibutuhkan dalam kerja di bidang ini gitu. Iya, iya. Boleh nanti kita ini bagus komunikasi lebih lanjut terkait ini. Oke, terima kasih Pak Hendra, Pak Adena. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Pak Agus untuk pertanyaannya, cukup menarik sekali pertanyaannya. Terima kasih. Jadi mungkin yang Pak Hendra pelajari di MMA di mekatronik akan sangat membantu ya Pak ya untuk mengenal sensor-sensor dan sistem mekatronik, juga Bapak jadi kenal banget dengan electrical controllernya Pak ya, sehingga Bapak bisa ngerti sensor-sensor apa gunanya apa, bagaimana pengolahannya, mungkin di programmingnya ada proteksi dan segala macam mungkin ya. Sehingga yang pertanyaan tadi Pak Agus itu tentang adanya rasio segala macam itu mungkin disembunyikan. Tapi mungkin kalau MRO seperti GMF mungkin programming itu cukup dibuka juga kali ya Pak ya. Iya Pak. Ya. Contoh kasus yang ini Pak nyata, misalkan rekan saya Pak di IMB juga, saya lupa itu Pak Jimmy itu pernah saya undang juga ke sini, dan kebetulan workshop kami yang untuk di generatornya ada, kita lagi buat satu tangki vakum untuk proses rewinding, dan kita ingin diotomasi. Waktu itu kami undang Pak Jimmy, dan Pak Jimmy waktu itu sudah membantu proses untuk otomasinya. Jadi mekatronik itu penting saya rasa, dan masih banyak area yang sebetulnya kita butuhkan dari mekatronik atau lulusan elektro ya. Termasuk dalam sensor itu biasanya ada duplikat ya Pak ya. Kalau ada failure, maksud Bapak ini betul fail safe ya istilahnya kalau di penerbangan. Gimana Pak? Bisa diceritakan gimana Pak? Ya, jadi situ sudah ada hitung-hitungannya, desainnya. Jadi contoh misalkan untuk PLC aja Pak, di control system itu biasanya sistemnya untuk gas turbin yang kritikal itu redundant. Jadi redundant bisa dari sistem power supply-nya, PLC-nya. Begitu terjadi suatu shutdown atau satu blackout hanya beberapa detik, millisecond biasanya, itu kontrol sistem yang lain itu ambil alih, dan itu sama sekali tidak seamless, jadi tidak terasa. Bahkan kita lakukan satu maintenance, misalkan PLC gitu diambil di maintenance terus beroperasi normal gitu. Itu redundant baik di power plant maupun di dalam pesawat apalagi jauh lebih safety-nya sangat tinggi tentunya. Sampai 3 tingkat minimal itu harus sudah didesain Pak dari pabrikan. Oke. Jadi redundant-nya cukup banyak ya Pak untuk safety-nya ya Pak ya. Sangat juga untuk ini kalau pesawat. Ada pertanyaan lanjutan sebetulnya saya dari Pak Agus ini, bahwa apa yang telah industri gas turbine lakukan Pak untuk predictive maintenance Pak? Apakah ada teknologi predictive maintenance sehingga bisa live gitu dicek dan dievaluasi safety dari engine tersebut Pak? Oh iya, prediktif itu salah satunya misalnya yang terkait dengan vibrasi ya. Dengan vibrasi itu karena salah satu tadi sumber daripada kerusakan itu vibrasi. Prediktif itu artinya dia akan lihat tren Pak. Akan lihat trennya, apakah trennya cenderung untuk semakin menurunkan performance atau tidak. Dan ketika trennya sudah bisa di-capture, itu kita bisa prediksikan kapan ini harus dilakukan maintenance. Contoh juga misalkan generator atau turbin, itu kalau kita bisa prediksi dalam skala waktu tertentu, interval tertentu, ya kita ambil sampel-sampel data dalam waktu tertentu,
Itu bisa diambil trennya nanti. Dan dengan tren Oke. seperti itu bisa dibuatkan analisa kapan method berikutnya yang paling optimum. Oke. Jadi Bapak teknologinya dipakai adalah sensor vibration ya Pak ya, sehingga Salah satunya, betul. dengan pengetahuan dari pengalamannya itu sebagai indikator kondisi ya Pak ya, Betul. yang dipakai untuk Kecenderungannya seperti indikatornya ya apa Pak ya. gitu. Betul, betul. Kecenderungan atau trennya bagaimana gitu. Ya, ya, ya. Oke, terima kasih Pak Hendra. Oke, terima kasih Pak Hendra. Saya teruskan dengan pertanyaan ini. Ada pertanyaan dari Pak Fahru Razi. Halo, selamat sore. Izin bertanya. Ada beberapa pertanyaan nih. Nomor 1, apakah dalam teknologi perawatan gas turbin di GMF sekarang sudah mengarah kepada diagnostik dan prognostik sendiri sebagai preventive maintenance untuk pesawat-pesawat Garuda? Bisa diulang Pak tadi Pak, Itu, Pak. prognostik, diagnostik ya? Ya, saya ulangi ya. Apakah dalam teknologi perawatan gas turbin di GMF sekarang mempertanyakan tentang itu ya Pak, tentang preventive maintenance Pak dengan menggunakan diagnostik. Oh, diagnostik. Oke. Untuk sebagai informasi aja di kita di JF itu memang ada unit khusus untuk melakukan kajian mengenai inovasi-inovasi ya, termasuk perawatan. Itu tadi saya bilang jadi mengenai big data itu sedang dikaji dan mulai diimplementasikan yang memang larinya ke sana juga. Jadi bagaimana memprediksi atau melakukan diagnostik terhadap. Halo? Halo Pak, masih dengan Pak? Ya Pak. Oh ya, ya seperti itu. Jadi mungkin satu waktu nanti kita bisa share juga mungkin dari mereka apa yang sudah dilakukan kajiannya. Tapi yang disampaikan tadi itu kita sudah mulai dan sedang gitu. Dan tentunya kami ingin sekali berkolaborasi ini dengan beberapa pihak, ya, termasuk dari SGU atau instansi lain. Bagaimana kita berkolaborasi di sini di Indonesia, kemudian di mana kesempatannya ada di sini, artinya di tempat kami ini adalah pesawat dirawat atau power plant kami dirawat ini, ada beberapa area-area yang maksudnya bisa dilakukan kolaborasi untuk meningkatkan proses-proses yang seperti tadi, termasuk melakukan big data, analisis, termasuk misalnya tadi di luar tadi saya sampaikan teknologi additive manufacturing ya atau 3D printing metalik. Itu satu yang menarik untuk dikaji dan kita harusnya ada wahana untuk melakukan uji coba gitu loh. Mungkin dengan skala-skala yang kecil dulu gitu ya. Dengan ini sehingga nanti kita bisa mandiri tidak hanya dari OEM aja gitu Pak. Iya. Di GMF apa udah punya ini Pak 3D printernya metal itu Pak? Belum Pak, belum. Terus terang belum. Memang kita akuin investmentnya cukup tinggi, tapi saya lihat sekarang mulai ada beberapa yang skalanya kecil-kecil yang mungkin itu bisa menjadi pertimbangan ke depan untuk manajemen. Atau mungkin kalau ada kolaborasi dulu dengan pihak lain, saya rasa itu lebih baik. Karena utilisasinya mungkin kalau sendiri bisa jadi kurang optimal ya, tapi kalau beberapa ini bisa jadi itu efisien dan optimal. Oke, iya Pak. Siap. Tapi itu sesuatu yang menarik bagi saya sih Pak. Ya, siap. Jadi predictive maintenance masih lagi dalam pengembangan ya Pak ya, dipakai dalam industri di GMF sekarang ya Pak ya. Betul. Pertanyaan kedua Pak, apakah di GMF sudah menuju atau consider pada teknologi AI, Artificial Intelligence Pak, khususnya pada perawatan gas turbin Pak? Itu pertanyaannya Pak. Ya. Kita baru mengkaji ya, tapi belum sampai kita membuat satu aplikasi yang sudah jadi gitu di sini. Maksudnya yang langsung terkait dengan maintenance. Gitu. Tapi mungkin tadi di unit yang Innovation Center itu yang sedang
melakukan kajian-kajian, dan beberapa pihak yang memang sudah di bisnis ini sudah mulai kita lihat sudah mulai diajak diskusi, Pak. Oke. Siap. Ya udah cukup dikembangkan ya Pak ya. Jadi dan Betul. cukup terbuka ya GMF Pak untuk bekerja sama ya Pak dengan Tentu institusi Pak. lain ya untuk Ya, pengembangan tentu. teknologi. Saya kasih contoh misalnya gini Pak, untuk ini Pak, untuk tire misalkan itu selama ini kan tire itu ban pesawat itu kita impor atau kita kirim keluar. Nah, ini ada satu kolaborasi GMF dengan BPPT, kemudian dari PT Goodyear kalau nggak salah ya, itu sehingga setelah beberapa tahun itu rencananya mau dibuat fasilitas untuk manufacturing lokal gitu, Pak. Jadi kami terbuka dan saya rasa sih pemerintah juga mendorong hal itu ya. Oke, terima kasih Pak Hendra untuk jawabannya. Oke, ada lagi silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand atau tulis di dalam chat. Mungkin saya teruskan pertanyaan berikutnya Pak yang telah kami terima ketika registrasi ya Pak ya. Pertanyaan nomor 3, apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang ahli di permesinan pesawat Pak? Itu pertanyaannya Pak. Ya, pertama tentu background edukasinya dulu yang cocok ya. Kalau di permesinan berarti cenderung orang ahli teknik mesin ya. Walaupun bisa aja orang elektro ya, seperti saya belajar juga mengenai permesinan. Itu dulu bekalnya. Kemudian yang kedua tentu masuk di perusahaan yang memang terkait dengan ini. Karena bagaimanapun juga praktis dan exercise itu sangat mendukung, termasuk jam terbang ya, di dalam proses maintenance ini. Di kami seorang fresh graduate misalkan lulusan S1 mesin itu akan belajar banyak mengenai bagaimana melakukan proses yang saya sampaikan tadi, misalkan engine bongkar, kemudian cleaning, inspeksi, dia harus tahu dia akhirnya nanti dia akan punya cukup hand on ya, sehingga dia akan cukup bekal dia menjadi cukup sebagai seorang ahli gitu pada waktunya. Ya. Oke, Pak. Jadi mungkin yang general teknik mesin ya, Pak ya. Kemudian yang keduanya elektro, yang kemudian campurannya mekatronik mungkin ya, Pak ya. Karena aspek satu lagi mekatronik itu, juga Pak. banyak. Satu lagi mungkin yang penting itu untuk engine itu adalah metalurgi, Pak. Metalurgi. Lulusan metalurgi, betul. Betul. Sangat besar ya efeknya ya. Terutama untuk teknologi yang material yang siap menghadapi temperatur panas tinggi ya. Betul. Tantangannya ke depan sangat challenging banget tadi. Saya udah sampaikan tadi. Ya. Itu perlu kolaborasi antara orang mesin, orang metalurgi, elektro itu kayaknya nggak bisa berdiri sendiri. Jadi memang harus sama-sama ini. Betul. Elektrikalnya juga banyak ya Pak ya di permesinan ini, di gas turbine ini. Termasuk apalagi kalau di aplikasinya sebagai pembangkitan listrik ya Pak ya. Mungkin juga arus kuat listrik juga akan sangat diperlukan untuk teknologi. Betul. Begitu udah masuk ke generator keluar listrik, nah di situ orang ahli arus kuatnya kita perlukan. Ya. Oke Pak, berikutnya Pak. Pertanyaan nomor 4, bagaimana perkembangan teknologi turbine di era 4.0 ini, Pak, katanya? 4.0 itu larinya berarti kan lebih ke digital ya. Ya, mungkin sebetulnya udah di dalam paparan Bapak sebetulnya udah disebutkan ya bahwa teknologi berkembang terus, Pak. Mungkin bisa lebih dielaborasi, Pak. Tadi, jadi kalau kita bicara digital 4.0 itu kan itu banyak yang terkait dengan big data, kemudian terkait dengan IoT ya, misalkan. Nah, kemudian ada drone juga itu yang di beberapa MRO di luar, di kami belum ya. Itu misalkan drone itu digunakan untuk membantu inspeksi untuk area-area yang agak susah dijangkau manusia di ketinggian misalkan atau di area khusus ya, di hangar, terutama di hangar ya.
itu drone sudah mulai diaplikasi. Mungkin ke depan game saya rasa juga akan melihat kemungkinan itu. Di power plant juga untuk melakukan inspeksi yang saya bilang tadi, yang mungkin agak berbahaya ya bagi manusia, itu sangat sudah mulai beberapa dilakukan, termasuk IoT, artinya kan mulai masuk ke cloud data itu dari beberapa power plant tadi, parameter-parameter dari engine tadi ya, secara real time itu bisa kami ke sana. Terus terang di kita agak ketinggalan ya di Indonesia terutama, tapi saya rasa sih ini waktu yang tepat untuk mulai setelah saya lihat kemarin Telkom akan masuk ke teknologi 5G ya, 5G untuk telekomunikasinya. Artinya itu data itu yang sangat besar itu bisa nanti dikirim cepat dan sangat singkat gitu. Itu akan mendukung, infrastrukturnya udah mulai mendukung, dan proses digitalisasi tadi big data tadi di semua lini termasuk di power plant itu sudah disediakan gitu, itunya jalan tolnya sudah disediakan gitu. Bagaimana kita menggunakannya. Ya, menarik sekali Pak. Dengan teknologi 4.0 sekarang, digitalisasi kuat sekali. Mungkin termasuk predictive maintenance-nya pun juga menjadi lebih kuat ya Pak ya, karena proses pengolahan datanya dan transfer datanya menjadi lebih kokoh. Kemudian AI-nya, artificial intelligence-nya pun juga bisa didongkrak ya Pak ya dengan 4.0 ini. Ya, betul Pak. Ya, perkembangannya. Jadi itu perkembangan dari IT-nya kuat sekali dengan digitalnya, kemudian juga dengan teknologi dari mechanical-nya, dengan metalurgi dan panasnya. Semakin teknologi baru, semakin efisiensi lebih tinggi yang memerlukan temperatur yang lebih tinggi lagi ya Pak ya. Sehingga metalurginya, demand terhadap metalurginya lebih kuat. Jadi mungkin teknologi semakin tinggi, sebetulnya demand-nya sebetulnya semakin berat ya dari aspek maintenance dan pekerjaan seperti itu ya Pak ya. Betul. Satu lagi mungkin yang saya tambahkan, teknologi ke depan itu dan sekarang sedang dikembangkan untuk gas turbin itu menggunakan fuel-nya itu dari hidrogen ya. Dari hidrogen, karena harapannya emisinya itu menjadi sangat kecil ya. Kalau dengan natural gas itu kan masih dihasilkan CO2, walaupun development mengurangi tadi emisi itu juga sudah dilakukan. Tapi salah satu yang akan menjadi energi terbesar dan ke depan itu adalah hidrogen yang perlu diantisipasi juga ya bagi kita gitu loh. Ya, terima kasih Pak. Mungkin karena waktunya terbatas, kita akan membahas cuma satu lagi pertanyaan. Kalau ada dari hadirin ada yang pertanyaan, silakan. Kalau enggak, akan saya bacakan pertanyaan yang udah diterima. Silakan. Oke, kalau enggak, mungkin saya bacakan pertanyaan yang paling, coba saya lihat ini karena terakhir nih. Ini mungkin ada pertanyaan yang menurut saya menarik nih. Is there an opportunity to work as an aviation engineer, especially during this pandemic? Katanya Pak. Jadi pertanyaannya lebih an aviation engineer di masa ini seperti apa kondisinya? Apakah masih demand-nya masih tinggi atau bagaimana? Katanya mungkin itu yang bisa. Ya, terima kasih. Good question ya. Memang untuk 2019 tadi saya sudah sampaikan kita posisinya memang survival. Tentu saja penambahan untuk pegawai baru menjadi ahli di aviasi ini sangat dibatasi dulu ya. Tapi akhir tahun ini sudah mulai kelihatan ada menggeliat itu. Di kami sendiri beberapa tahun kemarin setelah 2019 sangat penting ini, beberapa pegawai kontrak dikurangin dulu ya, karena memang tadi efisiensi. Tapi awal tahun ini ada beberapa yang mulai gitu. Saya rasa kita doakan juga gitu dengan sudah ada vaksin yang ditemukan ini dan mulai akan program pemerintah itu.
sehingga kekhawatiran dan mobilisasi dari orang sudah bisa mudah-mudahan sudah mulai normal ya, dan tentunya nanti akan berdampak terhadap penerbangan dan maintenance juga. Meskipun dalam usia pandemi pun untuk penerbangan terutama untuk kargo masih cukup bagus gitu ya. Jadi saya rasa jangan patah semangat untuk yang sekarang posisinya lagi mahasiswa atau baru fresh graduate ya. Tetap aja menimba ilmunya, dan pada saat kesempatan itu ada rekrutmen siap untuk dimasukin dan menjadi orang yang mungkin mudah-mudahan yang paling siap gitu ya. Oke, terima kasih Pak Hendra. Mungkin saya ingin mengingatkan nih untuk attendance, silakan untuk registrasi nih di seperti di chat ya, untuk mengisi form untuk mendapatkan sertifikatnya. Pak Hendra, saya sangat berterima kasih Pak untuk waktu Bapak dan ilmu Bapak yang sangat bermanfaat, insya Allah untuk kami semua, dan mudah-mudahan untuk para pendengar semua untuk bisa mendapatkan manfaatnya dari sharing yang Bapak telah lakukan ini. Sangat berharga karena ini datang dari seorang, Pak Hendra itu seorang yang banyak pengalaman Pak, 16 tahun di dunia itu Pak, gas turbine Pak. Insya Allah itu sesuatu yang luar biasa, banyak pengalamannya dan bermanfaat. Terima kasih Pak Hendra ya untuk waktunya. Saya kembalikan ke Bu Arta, silakan Bu Arta. Mungkin saya bisa closing juga sedikit kali Pak ya. Oh iya, silakan Pak, betul Pak, saya lupa Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih buat Pak Dena dan pihak SGU yang memberikan kesempatan saya. Saya rasa ini walaupun waktunya singkat juga mungkin baru banyak introduction. Mungkin nanti kesempatan lain kita bisa membahas topik yang lainnya yang terkait dengan MRO ini. Yang penting bagi saya dan kami, mudah-mudahan bisnis MRO ini adalah salah satu juga tempat di mana kami bisa berkontribusi untuk meningkatkan kemampuan terutama anak bangsa ya, dari teknologi yang masih ada dari luar, mengurangi ketergantungan terhadap pihak dari luar, dan mudah-mudahan kami bisa tetap dan terus untuk meningkatkan kemampuan kami dan memberikan kontribusi terbaik buat Indonesia melalui melalui kemampuan dalam perawatan gas turbin di tempat kami. Dan tentunya kami tadi sangat open mengundang partisipasi dan kolaborasi dari pihak-pihak, bagaimana kita bisa membangun bersama, semangatnya bisa lebih baik dan meningkatkan kemampuan secara bersama-sama juga, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak, dari saya sebagai penutupnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendra. Silakan saya kembalikan ke Bu Arta. Ya, terima kasih Pak Hendra untuk pemaparannya, juga kepada Pak Dena yang sudah mendampingi sebagai moderator. Untuk Bapak Ibu partisipan lainnya, jika ingin tahu terkait dengan prodi Master of Mechanical Engineering, Bapak Ibu bisa follow salah satu sosmed kami yang ada dalam kolom chat di Zoom kita ini. Kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Bapak Ibu bisa open kameranya supaya kita bisa take foto. Mungkin Pak Hendra sudah bisa ini Pak close share screen-nya supaya bisa take foto. Oh, sorry Pak. Ya. Iya. Ya, untuk 22 partisipan yang di sini mungkin kameranya bisa dibuka, kita bisa take foto bersama ya. Oke. Ya, kita fotonya sekali aja ya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi feedback form yang telah kami kirimkan juga melalui chatroom ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa buatkan sertifikatnya, terus kita kirimkan melalui email. Kemudian next session kita untuk series yang keempat, SJU Engineers Talk akan kita adakan tanggal 19 Januari.
Jadi Bapak Ibu bisa lihat update-nya di sosial media kami di SJU Graduate School atau di Swiss Jerman Unif. Saya Artoli Blessing pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam memandu acara pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, para speaker, moderator yang telah meluangkan waktunya di event kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali di event berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Pak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.